Di antara lembaran sejarah Indonesia yang penuh pergolakan, nama Tan Malaka selalu muncul sebagai sosok enigma, pejuang, pemikir, sekaligus korban dari sistem yang tak mampu menampung gagasannya. Lahir dari rahim perjuangan kemerdekaan, ia adalah seorang yang percaya bahwa kebebasan tak hanya lahir dari kemerdekaan politik, tetapi juga dari cara berpikir. Dari tangan dan pikirannya yang gelisah, lahir sebuah karya monumental yang kemudian menjadi warisan intelektualnya. Madilog, materialisme, dialektika, dan logika. Dalam pengantar bukunya, Tan menulis, buku ini merupakan hasil dari pemikiran yang telah lama saya renungkan dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak. Di dalamnya, saya menjelaskan konsep materialisme, dialektika, dan logika. Bukan hanya dari segi definisi, tetapi juga ruang lingkup serta keterkaitannya satu sama lain. Selain itu, buku ini juga membahas secara mendalam bagaimana ketiga konsep tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi dalam berbagai aspek kehidupan. Madilog bukan sekadar buah pikir seorang revolusioner, tetapi sebuah fondasi yang ingin menanamkan cara berpikir rasional kepada rakyat Indonesia yang saat itu masih dibelenggu oleh mistisisme dan feodalisme. Madilog adalah anak zaman yang lahir dari perjuangan. Begitu kira-kira jika kita hendak merangkum makna di balik keberadaan buku ini. Filsafat kaum proletar memang telah berkembang di Barat. Namun, sekadar menyalin buku-buku tentang dialektika materialisme dan memberikannya kepada proletar Indonesia tidak akan menghasilkan pemahaman yang mendalam. Saya meyakini bahwa cara berpikir kaum buruh Indonesia tidak bisa begitu saja menyerap konsep yang berakar dalam sejarah, budaya, dan kondisi sosial masyarakat Barat. Oleh karena itu, proletar Indonesia, terutama pada tahap awal ini, memerlukan bacaan yang lebih dekat dengan pengalaman dan pemahaman mereka saat ini. Bacaan yang dapat berfungsi sebagai jembatan menuju filsafat proletar yang berkembang di Barat. Seperti banyak pemikiran revolusioner lainnya, Madilog tidak selalu diterima dengan tangan terbuka. Pada masa Orde Baru, buku ini masuk dalam daftar terlarang. Pemerintah Soeharto yang paranoid terhadap segala hal yang berbau Marxisme melihat Tan Malaka sebagai ancaman. Ironisnya, Tan Malaka sendiri sudah lama berkonflik dengan Partai Komunis Indonesia, PKI, dan bahkan dianggap sebagai musuh oleh mereka. Namun, pemerintah Orde Baru tidak melihat perbedaan ini. Bagi mereka, pemikiran yang terlalu kritis terhadap kekuasaan adalah sesuatu yang harus dibungkam. Selama bertahun-tahun, Madilog hanya beredar di kalangan terbatas. Namun, setelah reformasi 1998, buku ini kembali dicetak dan mulai dikaji ulang oleh akademisi dan aktivis. Kini, ia menjadi bagian dari warisan pemikiran bangsa, sebuah warisan bahwa ide tidak bisa dibunuh meski pengarangnya telah dieksekusi tanpa pengadilan. Tan Malaka menulis Madilog pada masa pengasingannya di Sumatera, sekitar tahun 1942, ketika dunia tengah dilanda Perang Dunia Kedua dan Indonesia masih berada di bawah bayang-bayang kolonialisme Jepang. Ia sadar bahwa perjuangan fisik saja tidak cukup untuk membebaskan rakyat, tetapi mereka juga harus dibebaskan dari cara berpikir yang tidak rasional. Tan Malaka menggambarkan bagaimana cara berpikir masyarakat Indonesia saat itu masih dipenuhi takhayul dan dogma feodal yang menghambat kemajuan. Dalam karyanya yang berjudul Masa Aksi yang diterbitkan pada tahun 1926, ia menulis, "Kalian, 55 juta rakyat Indonesia, tidak akan pernah benar-benar merdeka selama masih terjebak dalam kepercayaan buta terhadap kesaktian yang menyesatkan. Selama masih terpaku pada kebudayaan lama yang pasif dan kaku, serta selama masih memiliki mentalitas budak yang tunduk tanpa perlawanan." Dalam pemikirannya, Tan Malaka ingin menggeser pola pikir yang masih terjebak pada mistisisme dan dogma menuju pola pikir yang lebih logis dan sistematis. Ia mengambil inspirasi dari materialisme historis Karl Marx, dialektika Hegel, serta logika ilmiah yang berkembang di dunia Barat, lalu menyesuaikannya dengan realitas sosial di Indonesia. Pada dasarnya, Madilog adalah sebuah seruan untuk menggunakan akal dalam memahami dunia.
Tan Malaka mengkritik cara berpikir irasional yang menurutnya telah membuat bangsa Indonesia terbelakang. Sederhananya, Madilog bisa dijelaskan seperti ini. Pertama, materialisme merupakan cara berpikir bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini bersifat materi dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Misalnya, hujan terjadi bukan karena dewa menangis, tapi karena proses kondensasi uap air di atmosfer. Sedangkan, dialektika ialah cara pandang tentang segala sesuatu yang selalu berubah dan berkembang karena adanya pertentangan atau kontradiksi. Contohnya, teknologi terus berkembang karena ada tantangan dan masalah yang harus dipecahkan. Dan yang terakhir ialah logika, merupakan cara berpikir sistematis, rasional, dan masuk akal. Misalnya, kalau ingin sukses, kita harus belajar dan bekerja keras, bukan hanya berharap keberuntungan. Bagi Tan Malaka, ketiga konsep ini harus menjadi dasar dalam membangun bangsa yang maju. Ia menegaskan bahwa bangsa yang ingin merdeka secara politik juga harus merdeka dalam cara berpikirnya. Ia melihat bahwa kolonialisme bukan hanya tentang penindasan ekonomi dan politik, tetapi juga penindasan intelektual. Rakyat yang berpikir mistis akan lebih mudah dikendalikan. Oleh karena itu, pendidikan dan pencerahan menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan kemerdekaan. Dalam beberapa bagian bukunya, Tan bahkan mencela kaum elit yang lebih memilih bersikap pragmatis daripada mencerdaskan rakyat. Ia percaya bahwa revolusi sejati tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di dalam pikiran manusia. Di toko-toko buku Belanda yang ada di ibu kota Hindia Belanda, sebuah wilayah dengan 70 juta jiwa, tidak terdapat satupun buku, baik yang populer maupun akademis, yang membahas tentang aturan berpikir atau logika. Tan Malaka menantang dominasi pemikiran yang membuat rakyat tetap tunduk dan tidak kritis terhadap realitas sosialnya. Baginya, rakyat pekerja harus memiliki pemikiran yang mampu membebaskan mereka dari ketertinggalan, yaitu dengan memahami materialisme, dialektika, dan logika sebagai alat untuk menganalisis dunia secara ilmiah. Dalam pemikirannya, ia berusaha memberikan alternatif bagi rakyat untuk memilih. Apakah mereka akan tetap berada dalam cara berpikir mistik yang pasif, ataukah mereka akan menggunakan Madilog untuk membangun kesadaran kritis dan membentuk masyarakat yang lebih maju. Ia mengkritik cara berpikir mistik yang sering kali digunakan untuk membujuk rakyat agar pasrah pada keadaan dan menerima penderitaan dunia dengan harapan akan kebahagiaan di akhirat. Menurutnya, jika seseorang benar-benar mempercayai logika mistika, maka mereka harus menjalankan konsekuensinya secara penuh, baik dalam perkataan maupun tindakan. Dalam sejarah perjuangan Indonesia, Tan Malaka memiliki pengaruh besar dalam pergerakan kemerdekaan dan sempat berusaha merebut kekuasaan dengan caranya sendiri. Pada tahun 1945 sampai 1946, setelah proklamasi kemerdekaan, Tan Malaka berusaha membentuk pemerintahan alternatif yang lebih radikal daripada pemerintahan Soekarno-Hatta, yang dianggapnya terlalu moderat dalam berunding dengan Belanda. Ia mendirikan Persatuan Perjuangan yang menuntut agar Indonesia tidak memberikan konsesi apapun kepada Belanda. Bahkan, pada konferensi Persatuan Perjuangan di Purwokerto, ia mendapat dukungan dari berbagai kelompok, termasuk tentara dan organisasi rakyat, untuk memimpin perjuangan yang lebih keras melawan Belanda. Dalam dinamika politik saat itu, Tan Malaka sempat ditangkap oleh pemerintahan Soekarno pada Maret 1946 karena dianggap membahayakan stabilitas negara. Meskipun ia dibebaskan setahun kemudian. Setelah itu, ia tetap berjuang dalam gerakan bawah tanah hingga akhirnya dieksekusi oleh militer Indonesia pada 1949. Tan Malaka mungkin telah lama tiada, tetapi gagasannya terus berkelindan dalam sejarah. Madilog bukan hanya sekadar buku, melainkan sebuah api yang terus menyala, menunggu mereka yang berani berpikir untuk menyalakan kembali obor pencerahan. Bangkitkanlah semangat kritis, semangat perlawanan dalam masyarakat yang memang terbentuk dari berbagai golongan dengan kepentingan yang saling bertentangan. Dengan demikian,
kobarkanlah keberanian untuk menentang dan menghancurkan tatanan lama yang sudah usang. Lalu, bangunlah sebuah masyarakat baru yang lebih kokoh dan kuat.